Saya mencoba untuk memahami pertanyaan ini. Jadi seolah-olah kita itu mencoba melihat iblis itu sebagai musuh Allah. Apakah musuh Allah itu perlu untuk menyembah Allah? Apakah musuh Allah itu perlu untuk berbakti kepada Allah? Ya, jadi dalam konteks menyembah dan berbakti itu bukan dalam pengertian seperti kita. Ya, kita ada praise and worship ya, pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, kita menyembah. Di sini dalam ayat yang ke-7, jadi jikalau engkau menyembah aku, gitu ya, seluruhnya akan menjadi milikmu. Lalu Tuhan Yesus katakan, engkau harus menyembah Tuhan. Jadi di sini menyembah itu bukan dalam pengertian seperti kita worship gitu ya. Menyembah, memuji Tuhan dengan lagu, bukan. Tetapi lebih berkaitan dengan ketertundukan. Karena kalau kita melihat iblis sebenarnya ingin mengatakan, aku lebih berkuasa dari kamu. Lalu untuk membuktikan bahwa dia lebih berkuasa daripada Tuhan Yesus disuruh untuk tunduk kepada dia. Yesus disuruh tunduk kepada iblis. Nah, kalau kita melihat lagi kalimat ini, hal ini juga yang pernah menjadi satu tujuan dari Lucifer ketika pertama kali dia jatuh dalam dosa, yaitu bahwa dia ingin menjadi seperti Allah dan ingin mengatasi bintang-bintangnya Allah. Jadi dari pertamanya Lucifer itu sudah ingin berkuasa dan ingin menguasai surga. Nah, ketika Tuhan Yesus ada di padang gurun dalam aktivitasnya yang sedang berpuasa 40 hari, akhirnya itu dipakai sebagai satu kesempatan. Inilah kesempatan yang terbaik di saat tubuh jasmani Tuhan Yesus lemah, berarti diharapkan rohaninya juga lemah, dan disitulah iblis mulai serang. Dan kalau Tuhan Yesus Kristus mengikuti kemauan iblis, berarti secara langsung maupun secara tidak langsung, Tuhan Yesus menyetujui bahwa iblis berkuasa. Dan kalau itu terjadi, berarti Tuhan Yesus gagal. Nah, tetapi puji Tuhan, itu tidak terjadi. Ya, yang terjadi adalah Tuhan Yesus menang atas godaan iblis. Jadi menyembah di sini adalah tunduk. Ya. Kemudian berbakti di sini itu bukan dalam pengertian seperti kita berbakti di hari Minggu gitu ya. Bukan. Karena iblis tidak akan pernah lagi berbakti kepada Allah. Tetapi berbakti di sini artinya mendengarkan perkataan Allah. Ya. Jadi yang memerintah itu haruslah Yesus. Dan iblis harus berada pada posisi mendengarkan perintah dari Yesus dan melakukannya. Bukan yang terbalik. Bukan Tuhan Yesus yang mendengarkan iblis, lalu Tuhan Yesus mengikuti apa perkataan iblis. Terbalik. Ya. Jadi iblislah yang harus tunduk, iblis harus taat, walaupun dia berada pada posisi musuh dan menentang Allah. Tetapi dia harus taat kepada Allah. Ya, jadi seperti itu kira-kira pengertian dari ayat yang ke-8. Karena itu ketika Tuhan Yesus memberikan atau memperkenalkan Ayub, ya, Tuhan Yesus atau Allah itu dengan tegas memberikan pagar gitu ya, memberikan pagar. Kamu boleh menggocoh Ayub, tapi kamu tidak boleh mengambil nyawanya. Jadi sudah diberikan pagar-pagar. Dan kita tahu bahwa iblis tidak bisa melanggarnya. Jadi kalau Allah sudah mengatakan sesuatu kepada iblis, iblis itu harus taat dan berbakti
sekalipun dia berada pada posisi musuh dari Allah. Tapi musuh dari Allah pun harus taat dan berbakti kepada Allah. Dan benar bahwa iblis kemudian menggocoh Ayub, tetapi iblis tidak mengambil nyawa Ayub. Kenapa? Karena sudah diperintahkan, sudah keluar maklumat dari Allah, tidak boleh mengambil nyawa Ayub. Jadi sekalipun Ayub itu mengalami sakit keras yang menurut orang bahwa dia itu sudah pasti mati, tapi ternyata Ayub tidak mati. Kenapa? Ya karena sudah dipagari oleh Tuhan. Kamu boleh bikin Ayub sakit, tapi kamu tidak boleh mengambil nyawanya. Dan iblis berbakti kepada Allah, menuruti kata Allah, taat kepada Allah. Jadi itulah yang dikatakan oleh Yakobus. Ya, Yakobus bilang, kalau kamu hanya sekedar beriman dan taat, iblis lebih beriman dan lebih taat. Bahkan iblis itu takut kepada Allahnya itu luar biasa. Kamu bilang kamu takut kepada Allah, tapi sebenarnya kamu tidak takut kepada Allah. Iblis lihat Allah, takut dia. Nah itulah Yakobus mengatakan itu. Ya. Jadi di sini kesimpulannya, jangan sampai kita itu terkecoh dengan teks yang ada di dalam Alkitab kita, tetapi kita harus mendalami maksud dari teks itu. Ya, karena terkadang apa yang nampak di teks itu belum representatif untuk apa yang terkandung, arti yang terkandung di dalam teks itu sesungguhnya. Begitu kira-kira.